Syekh Abdul Qadir Jailani dan Saudagar. Sebuah kisah sufi yang termaktub dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani. Kitab ini memuat tentang olah spiritual dalam rangka mencari keridaan Allah SWT. Dialog tingkat tinggi alam ruhani antara guru dan murid itu nantinya akan melibatkan Syekh Abdul Qadir Jailani yang juga murid Syekh Hamad bin Muslim Al-Dabas. Dikisahkan, seorang saudagar penganut thariqah bernama Abdul Mudofar meminta izin kepada gurunya, Syekh Hamad bin Muslim Al-Dabas untuk berniaga ke negeri Syam. Syekh Hamad bin Muslim Al-Dabas merupakan seorang ulama besar yang juga mursyid thariqah pada masa itu. Tingkat kesufian Syekh Hamad bin Muslim Al-Dabas sudah mencapai tingkatan tertinggi yakni marifat. Syekh Hamad bin Muslim Al-Dabas ini juga adalah mursyid thariqah Syekh Abdul Qadir Jailani. Artinya, saudagar bernama Abdul Mudofar itu satu mursyid atau guru dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Abdul Mudofar, seorang pengusaha di bidang niaga meminta izin kepada gurunya Syekh Hamad bin Muslim Al-Dabas untuk berniaga ke negeri Syam karena dia sudah menyiapkan barang-barang untuk dijual di Syam. Investasi Abdul Mudofar dalam rencana perniagaan itu mencapai 700 dinar. Dinar merupakan mata uang yang terbuat dari emas yang menurut Imam Syafi'i, 1 dinar setara dengan 3 gram emas. Sementara menurut pendapat Imam Hanafi, Imam Hambali dan Imam Maliki berpendapat bahwa 1 dinar setara dengan 2,185 gram. Maka, jika nilai dinar itu dikurskan ke rupiah saat ini berdasarkan Imam Hanafi, Imam Hambali dan Imam Maliki, maka total nilai investasi Abdul Mudofar setara dengan 950 miliar rupiah. Tetapi, Syekh Hamad bin Muslim Al-Dabas tidak mengizinkan muridnya itu untuk berniaga ke negeri Syam saat itu. Sebagai alim yang sudah mencapai tahapan tertinggi, Syekh Hamad bin Muslim Al-Dabas sudah mukasyafah. Mukasyafah artinya dapat melihat sesuatu yang gaib, abstrak, dan terselubung atau mahjub. Dan karena tingkat keimanan Syekh Hamad bin Muslim Al-Dabas yang sudah mencapai tingkat marifat, maka Syekh Hamad bin Muslim Al-Dabas dapat melihat lembaran tulisan di Lauhul Mahfuz. Dalam penglihatan Syekh Hamad bin Muslim Al-Dabas, di Lauhul Mahfuz tercatat bahwa Abdul Mudofar akan celaka jika melakukan perjalanan ke negeri Syam tahun itu. Karena alasan itulah Syekh Hamad bin Muslim Al-Dabas tidak mengizinkan muridnya Abdul Mudofar untuk berniaga saat itu. Sang guru memintanya untuk menundanya hingga tahun depan. Syekh Hamad bin Muslim Al-Dabas mengatakan kepada muridnya Abdul Mudofar bahwa dalam penglihatan mata batinnya, kutilta wa uhiza maluka, kamu akan dibunuh dan hartamu akan dirampas. Mendengar petuah guru thariqahnya, Abdul Mudofar pulang dalam keadaan bingung. Sepanjang perjalanan pulang, dia berpikir bahwa nilai investasinya yang begitu besar akan sia-sia jika tidak diniagakan saat itu. Alam bawah sadarnya saja sudah bisa memprediksi berapa keuntungan yang akan dia raup jika berniaga ke negeri Syam. Pun begitu, jika dia tidak berniaga maka kerugian materi akan datang padanya. Dalam kegalauan yang galau dan kegelisahan yang tak berujung, Abdul Mudofar bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Abdul Mudofar pun bercerita kepada Syekh Abdul Qadir Jailani tentang apa yang dialaminya perihal larangan sang guru thariqahnya. Setelah mendengarkan cerita dari Abdul Mudofar, Syekh Abdul Qadir Jailani kemudian berkata, Waina nurwaini fi lauhil mahfuz mukim, pandangan cahaya mataku bisa melihat apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, berangkatlah. Kamu tidak akan dibunuh, aku yang nanggung. Bahasa aku yang nanggung itu dalam thariqah maknanya syatahat. Syatahat adalah ucapan ganjil dalam mengungkapkan penghayatan para sufi terhadap keesaan Allah SWT yang tanpa direncanakan untuk disampaikan atau diucapkan sebab di luar kemampuannya. Syatahat bukan takanur, sebab kalau takanur itu direncanakan. Untuk membedakan apakah ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani itu syatahat atau takanur itu bisa dilihat dari akibat ucapan tersebut. Jika ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani itu berkonotasi takanur, maka kalau yang mengucapkan adalah seorang wali akan diturunkan derajat kewaliannya. Pendek kata, syatahat itu tidak bermakna takanur atau sombong. Syatahat merupakan limpahan dari Allah kepada hamba yang hatinya sudah dipenuhi nur Allah SWT, pemahaman tentang kegungan Allah SWT. Kemudian, atas saran Syekh Abdul Qadir Jailani berangkatlah Abdul Mudofar bersama rombongan kafilah ke negeri Syam untuk berniaga.
Hasil perniagaannya cukup memuaskan. Abdul Mudofar mendapatkan keuntungan besar dalam perniagaan itu. Modal yang dileluarkannya sebesar 700 dinar, berlipat menjadi 1000 dinar yang kalau dikonversikan ke rupiah dengan kurs saat ini angkanya mencapai triliunan rupiah. Setelah selesai berniaga, Abdul Mudofar berniat pulang. Sebelum masuk pintu masuk kota Baghdad ada sebuah kampung bernama Kampung Halab. Kampung Halab bisa digambarkan sebagai kampung tempat peristirahatan para rombongan kafilah setelah berniaga. Abdul Mudofar istirahat sejenak untuk buang hajat dan bersih-bersih. Saat buang hajat itu, uang hasil berniaga disimpan dalam kotak yang tersedia. Kalau digambarkan pada saat ini mungkin semacam loker-loker yang biasa disediakan pihak pengelola gedung untuk menitipkan barang. Setelah selesai bersih-bersih, Abdul Mudofar pun melanjutkan perjalanan bersama rombongan kafilah. Dia lupa dengan uang hasil berniaga yang masih tersimpan di loker tadi. Sampai di rumah, karena lelah Abdul Mudofar pun tidur untuk istirahat. Dia belum ingat bahwa uang hasil dagangannya tertinggal di Kampung Halab. Dalam tidurnya Abdul Mudofar bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat bagaimana rombongan kafilah dagang yang dia ada dalam rombongan itu diobrak-abrik perampok. Semuanya mati dibunuh perampok itu termasuk dirinya. Abdul Mudofar kaget dan terbangun dari tidur. Dia bersyukur bahwa peristiwa yang dialaminya hanyalah sebuah mimpi buruk saja, bukan sebuah kenyataan. Saat itulah Abdul Mudofar ingat bahwa uang hasil dagangannya tertinggal di Kampung Halab. Dia pun akhirnya pergi ke Kampung Halab dan ternyata uang hasil dagangannya masih ada di tempatnya. Utuh seperti semula. Setelah mengambil uangnya dan akan kembali, dia berpikir siapa yang harus dia temui lebih dulu. Apakah menemui gurunya Syekh Hamad bin Muslim Al-Dabas atau menemui Syekh Abdul Qadir Jailani? Benaknya berkata bahwa bertemu dengan Syekh Hamad bin Muslim Al-Dabas lebih baik karena dia adalah gurunya dan lebih tua usianya. Tetapi dia berpikir juga bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani meskipun murid dari Syekh Hamad bin Muslim Al-Dabas dan usianya lebih muda, tapi apa yang diucapkannya benar. Setelah bergulatan batin yang cukup panjang selama perjalanan pulang, Abdul Mudofar memutuskan untuk menemui gurunya terlebih dahulu karena pertimbangan usia dan gurunya. Tiba di kediaman Syekh Hamad bin Muslim Al-Dabas, ulama yang sudah mencapai tingkat kesufian makrifat itu berkata kepada Abdul Mudofar, bahwa dia selamat dari serangan perampok itu karena doa Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Hamad bin Muslim Al-Dabas mengungkapkan bahwa selama Abdul Mudofar dagang ke Syam, Syekh Abdul Qadir Jailani berdoa setiap malam sebanyak 17 kali untuk keselamatan Abdul Mudofar. Disinilah letak dialog tingkat tinggi para ahli sufi yang sudah mencapai tingkatan makrifat itu. Syekh Hamad bin Muslim Al-Dabas tahu apa yang dilakukan Syekh Abdul Qadir Jailani padahal dia belum bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Inilah yang saya sebut dialog tingkat tinggi. Yang disebut dialog alam ruhani. Dialog para wali. Syekh Hamad bin Muslim Al-Dabas kemudian berkata kepada Abdul Mudofar agar dirinya menemui Syekh Abdul Qadir Jailani karena Syekh Abdul Qadir Jailani lah yang berdoa kepada Allah SWT untuk keselamatan Abdul Mudofar. Singkat cerita, Abdul Mudofar bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Pemimpin para wali itu berkata kepada Abdul Mudofar bahwa doanya kepada Allah SWT dikabulkan. Sehingga apa yang tercatat dalam Lauhul Mahfuz bahwa Abdul Mudofar akan mati dalam perjalanan menuju Syam bersama kafilah di dunia nyata, dipindahkan oleh Allah SWT ke dalam mimpi. Dan dalam tulisan di Lauhul Mahfuz bahwa harta Abdul Mudofar akan dirampas oleh perampok, dipindahkan ke dimensi lain yaitu lupa. Yang harusnya mati dipindahkan dimensinya ke mimpi, dan yang seharusnya hartanya dirampas dipindahkan ke dimensi lain yaitu lupa. Inilah yang disebut dengan karomah para wali, wallahu alam.